سيئات أعمالنا فمن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الإله الحق الذي لا معبود حق سواه وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, tentunya puji dan syukur haruslah senantiasa kita hadirkan setiap waktu dan setiap tempat, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala terus-menerus memberikan kepada kita nikmat. Dan sesungguhnya nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada seorang hamba adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya keistiqomahan di atas keimanan, keistiqomahan di dalam menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang mereka terus istiqamah, terus-menerus berpegang teguh dan berjalan di atas rel keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah janji yang apabila seorang merenungi janji tersebut dan menghadirkan janji tersebut terus pada setiap harinya, maka itu akan menjadi penyemangat baginya, menjadi pelipur lara baginya, serta akan menghilangkan semua kegundah gulanaan yang dia hadapi di dunia. Dan janji tersebut diantaranya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah, itu mereka beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan mereka menyatakan bahwasanya diri mereka adalah hamba-hamba Allah yang wajib taat kepada perintah-perintah Allah, wajib untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian mereka istiqamah, mereka terus-menerus di atas hal tersebut. Mereka terus-menerus dalam keimanan, mereka terus-menerus untuk mengekang diri mereka agar terus berada di atas rel ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa janji yang Allah berikan kepada mereka? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Mereka adalah orang-orang yang kelak malaikat akan turun untuk mendatangi mereka. Dan datangnya malaikat kepada mereka yang disebutkan kebanyakan para ahli tafsir tentang makna ini adalah tatkala mereka istihdar, tatkala mereka dalam keadaan sakratul maut akan meninggalkan dunia untuk menuju ke alam yang selanjutnya, ke alam barzakh yang lalu kemudian ke alam akhirat. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Kenapa malaikat turun pada mereka? Kenapa malaikat datangi mereka? Memberikan kabar kepada mereka, alla takhafu wala tahzanu, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir atas apa yang akan mereka dapati setelah hari tersebut, yaitu setelah kematian. Tidak perlu khawatir tentang apa yang akan mereka dapati di alam kubur. Tidak perlu mereka khawatir tentang apa yang akan mereka dapati di akhirat. Kenapa? Karena jika mereka istiqamah selama di dunia, Allah pasti akan memberikan keselamatan tatkala mereka di alam kubur dan juga tatkala mereka berada di akhirat. Allah pasti akan memberikan pada mereka kebahagiaan tatkala di alam kubur dan juga di alam akhirat. Alla takhafu, maka tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Karena orang itu terkadang takut kalau dia tidak tahu apa yang akan dia hadapi besok. Ada nikmat, ada azab, maka masing-masing akan khawatir kalau yang menimpa dia adalah azab.
Tapi selama mereka mengatakan dan meyakini Rabbunallah tsumma istaqamu, maka apa kata para malaikat yang menghibur mereka? Alla takhafu, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, wala tahzanu, dan tidak perlu bersedih. Yaitu tidak perlu bersedih atas apa yang kalian tinggalkan di dunia, anak, keluarga, harta, segala sesuatu yang ada di dunia setelah ditinggalkan tatkala dia menjumpai ajalnya, tidak perlu sedih. Karena kelak Allah pasti akan memberikan ganti yang lebih baik. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang lain, "Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairun wa abqa." Katakanlah sesungguhnya kesenangan di dunia ini qalil, sedikit saja, sementara saja. Kalaupun ada orang hidupnya terus diliputi nikmat, maka itu pun tidak akan terus menerus, hanya sebatas masa hidupnya saja di dunia. Kalau seandainya seorang tidak pernah ditimpa sakit, tidak pernah ditimpa kesulitan, tidak pernah ditimpa kegundah gulanan di dunia, itu pun hanya sebatas umurnya di dunia, yang jarang-jarang sampai 100 tahun. Tapi kalau di akhirat, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Makanya para malaikat memberikan kabar gembira tatkala orang tersebut yang istiqamah selama hidupnya di dunia, wala tahzanu, tidak perlu bersedih atas apa yang engkau tinggalkan di dunia. Keluarga yang mungkin dulu membuatmu bahagia, sekarang meninggalkanmu dalam kubur, tidak perlu sedih atas mereka. Tidak perlu sedih kenikmatan dunia berupa harta, rumah, jabatan, hal-hal yang menyenangkan di dunia yang mereka sudah tidak nikmati lagi. Tidak perlu bersedih, karena di alam kubur dan di hari akhir akan ada yang lebih baik dari semua itu. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah dengan surga. Allati kuntum tu'adun, yang kalian diberikan janji. Apa itu surga? Bagaimana nikmatnya surga? Tentunya telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, juga hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya satu hadis yang kita dapati dalam hal tersebut menggambarkan kepada kita tentang bagaimana kenikmatan yang didapati seorang di surga. Rasulullah SAW suatu ketika pernah mengabarkan, hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud dan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih keduanya. Rasulullah SAW bersabda, Inni la'alamu akhiru ahli nari khurujan minha wa akhiru ahli jannati dukhulan fiha. Sesungguhnya aku mengetahui orang yang akan menjadi paling terakhir keluar dari neraka, meninggalkan neraka yang paling terakhir, dan dia orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Gambarannya orang ini apa? Orang ini orang yang tidak mulus jalannya ke surga. Dia dibersihkan dulu dari dosa-dosa yang menumpuk yang dia lakukan. Sebagian para ulama menafsirkan atau menyebutkan tafsiran adalah orang ini ketika berada di atas sirat, dia tercabik-cabik dengan cabikan yang berasal dari neraka yang berada di bawahnya yang dia lewati. Karena kita mengetahui tatkala seorang melewati sirat, di antara mereka ada yang berjalan secepat kilat, di antara mereka ada yang berjalan secepat angin, di antara mereka ada yang berjalan, ada yang merangkak, bahkan ada yang menyeret tubuhnya. Maka orang ini gambarannya orang yang paling terakhir masuk surga, terlambat dia dikarenakan dosa-dosanya. Karena yang menghalangi dan menghambat seorang masuk surga tidak lain tidak bukan adalah karena perbuatan amal yang dilakukan di dunia. Sebagaimana Nabi SAW sabda, "Wa man batta'a bihi amaluh falam yusri bihi nasabuh." Barang siapa amalannya lambat, maka nasabnya tidak akan menjadikan dia cepat untuk masuk ke dalam surga. Bukan nasab yang menjadikan seorang itu masuk ke dalam surga, namun amalan. Maka Nabi SAW menggambarkan bahwasanya beliau mengetahui orang yang paling terakhir keluar dari neraka, dan dia adalah orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Berarti dia sudah saatnya akan masuk surga, baru akan masuk ke dalam surga. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan kepadanya, "Udkhulil jannah," masuklah engkau ke dalam surga. Maka akhirnya dia masuk ke dalam surga dan dia melihat.
fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Ternyata diberikan bayangan dalam benaknya bahwasanya surga sudah penuh. Manusia-manusia sebelumnya yang lebih dahulu masuk surga sudah menempati tempatnya dan sudah penuh, dia tidak mendapati tempat. Dibayangkan dalam benaknya bahwasanya surganya sudah penuh. Ibarat kalau kita di dunia baru mau ngambil kaplingnya, ternyata sudah habis, nggak kebagian. Padahal di situ tempat yang paling nyaman, paling aman, tempat yang begitu indah, ternyata sudah kehabisan tempat. Akhirnya dia kembali lagi mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah penuh ya Rabb, sudah penuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata padanya, "Udkhulul jannah," lihat lagi, masuklah ke dalam surga. Maka dia melihat lagi, ternyata masih dibayangkan bahwasanya sudah penuh. Sedih dia, gara-gara terakhir dia masuk ke dalam surga, gara-gara amalan dia di dunia yang lambat, ternyata dia tidak mendapati tempat di surga. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan kepadanya, diriwayatkan dalam riwayat yang lain bahwasanya dia diperintahkan untuk membayangkan apa yang dia inginkan dulu semasa di dunia. Rumah yang paling indah seperti apa yang dia inginkan, kenyamanan seperti apa yang pernah tergambar di benaknya. Maka Allah SWT katakan padanya, maka bagimu apa yang kau angan-angankan dan semisal dari itu juga dari dunia. Dalam ayat yang dikatakan bahwasanya falaka mithlu dunya wa asyratu amsalihha, bagimu seluas dunia dan juga 10 kali lipat darinya. Bayangkan, ya subhanallah, seluas-luasnya rumah orang di dunia ini paling berapa? Tidak mungkin dia bisa menguasai dunia seluruh bumi ini. Tidak ada orang yang menjadikan rumahnya di bumi ini rumahnya saja, tidak. Seluas-luas dan semegah-megahnya rumah yang dimiliki di dunia, semewah-mewahnya kendaraan yang dia miliki di dunia, itu pun tidak sebanding dengan apa yang akan didapati orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga tadi. Maka Allah SWT katakan kepadanya, falaka mislud dunya wa asyratu amsalihha, bagimu semisal dunia dan 10 kali lipat dari hal tersebut. Maka ini merupakan sebuah kabar gembira bagi orang-orang yang mereka mengatakan Rabbunallah summa istaqamu, Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Maka Allah malaikat memberikan kabar gembira kepada mereka, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya, kami akan menjadi penolong-penolong kalian semasa kalian hidup di dunia. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un, dan kalian akan mendapatkan apa yang diinginkan oleh nafsu-nafsu kalian, hasrat-hasrat kalian tatkala kalian berada di surga. Walakum fiha ma tad'un, dan apa yang kalian inginkan. Fa subhanallah, kenikmatan surga tidaklah bisa dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di dunia. Begitu jauh dan begitu berkali-kali lipat. Maka itu cukuplah menjadi sebuah motivasi bagi kita, setelah menjadi penyejuk hati kita dan pelipur lara kita atas apa yang kita hadapi di dunia. Oleh karena itu, ikhwan wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum, merupakan sebuah nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada seorang hamba adalah tatkala Allah berikan kepadanya keistiqomahan di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya untuk bisa mendapatkan sebuah keistiqomahan, tentunya untuk berada terus di atas keistiqomahan dalam ketaatan, kita pun harus melakukan saling at-tanasuh, saling memberikan nasihat, saling mengingatkan di dalam kebaikan, agar tatkala seorang mulai mengarah ke arah yang berbeda dari rel keistiqomahannya, dia segera diingatkan dan segera kembali lagi ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwasanya agama ini semuanya isinya adalah nasihat. Agama ini memerintahkan kita untuk saling memberikan nasihat. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berikanlah peringatan karena sesungguhnya peringatan dan nasihat itu akan memberikan manfaat bagi orang-orang yang beriman. Oleh karena itu
Pada pertemuan pagi hari ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, di antara bab-bab yang beliau bawakan di dalam kitab ini, beliau bawakan sebuah bab yang berjudul An-Nasihah, yaitu anjuran untuk saling memberikan nasihat. Atau kita artikan juga bab ini menunjukkan bahwasanya agama ini berisi tentang nasihat. Beliau bawakan 3 ayat Al-Quran di dalam bab ini dan juga 3 hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang pentingnya saling menasihati di dalam kebenaran dan juga pentingnya saling menasihati di dalam menjalani keistiqomahan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang pertama yang beliau bawakan di dalam bab ini, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun." Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah ikhwah, adalah saudara-saudara. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hakikat dan hubungan di antara kaum mukminin, di antara orang-orang yang beriman. Meskipun di antara mereka mungkin tidak memiliki hubungan nasab, meskipun di antara mereka mungkin tidak berasal dari satu keluarga, namun sejatinya orang-orang yang beriman satu dengan yang lain, mereka memiliki sebuah ikatan yang dinamakan al-ukhuwah al-imaniyah, ikatan keimanan, ukhuwah keimanan, yang dimana ukhuwah tersebut tentunya lebih erat, lebih kuat dibandingkan ukhuwah an-nasabiyah, dibandingkan ukhuwah dikarenakan nasab. Karena kan ukhuwah keimanan itulah yang menjadikan mereka adalah orang-orang yang akan bersama-sama kelak di dalam surga, sebagaimana tadi kita dengarkan hadis dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tentang kabar adna ahlil jannati manzilah, orang yang paling rendah tingkatannya di surga, mereka tetap sama-sama berada di surga. Maka Allah SWT menegaskan di dalam ayat ini, innamal mu'minuna ikhwah, sungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah ikhwah. Apa maksudnya berarti? Tatkala kita dikatakan bahwasanya kita adalah ikhwah, kita adalah bersaudara, berarti haruslah saling menjaga, berarti haruslah saling menginginkan kebaikan satu dengan yang lainnya. Satu dengan yang lain haruslah kita menginginkan kebaikan bagi orang lain sebagaimana kita menginginkan kebaikan bagi diri kita sendiri. Oleh karena itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan ayat ini di dalam bab tentang an-nasihah. Kenapa? Karena di antara wujud ukhuwah al-imaniyah adanya saling menasihati di antara orang-orang yang beriman. Itu adalah di antara bentuk al-ukhuwah al-imaniyah. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengabarkan bahasanya al-muslimu akhul muslim, la yadlimuhu wa la yahqiruhu wa la yakhdhuluhu. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, tidak boleh menzaliminya. Maka menzalimi tidak boleh, baik dalam urusan harta, dalam urusan darahnya, fisiknya, maupun dalam urusan kehormatan ataupun nama baiknya. Maka syarat ini mengharamkan yang adanya pencurian, yang adanya riba, yang adanya pembunuhan, yang adanya menyakiti orang secara fisik. Bahkan syariat mengharamkan adanya ghibah, adanya mencaci, menjuluki orang dengan kata-kata yang buruk. Semua itu termasuk hal yang diharamkan dikarenakan apa? Dikarenakan Nabi SAW mengabarkan kepada kita, al-muslimu akhul muslim la yadlimu, tidak boleh menzaliminya. Wa la yahqiruh, tidak boleh pula memandang rendah dirinya, tidak boleh memandang rendah kepada orang lain, tidak boleh kita merasa memiliki sesuatu yang lebih dibandingkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Karena yang demikian itu namanya adalah al-kibr, kesombongan. Oleh karena itu yang namanya sombong, Nabi SAW mengabarkan al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Yang namanya kesombongan adalah dia merasa tidak butuh terhadap kebenaran. Dia merasa bahwasanya apa yang sudah dia miliki, sudah dia ketahui adalah satu-satunya kebenaran mutlak yang tidak mungkin bisa diketahui atau dimiliki oleh orang lain.
Al-kibru batarul haq, sehingga dia menolak kebenaran dan menyatakan kebenaran itu hanya datang dari dirinya. Kebenaran itu hanya dialah yang berhak untuk memilikinya dan menyebarkannya. Maka itulah al-kibr. Wa ghamtun nas, dan dia merendahkan manusia. Memandang bahwasanya orang lain tidak memiliki apa yang dia miliki. Apa yang dia miliki adalah satu-satunya yang tidak dimiliki oleh orang lain, atau memiliki kelebihan dari orang lain. Oleh karena itu Nabi SAW mengabarkan akhul muslim la yadlimu wa la yahqiruhu. Tidak boleh dia memandang rendah kepada saudaranya. Wa la yakhdiluhu, dan jangan menelantarkannya. Berarti apa? Berarti dia harus saling menasihati, memberikan nasihat kepada saudaranya kalau seandainya saudaranya itu keliru. Jangan sampai ketika saudaranya menyimpang, ketika saudaranya kemudian sudah mulai berubah arah dari jalan kebahagiaan, dari jalan Allah SWT yang akan menuju surga, dia biarkan begitu saja. Tidak. Bahkan di antara wujud al-ukhuwah al-imaniyah adalah adanya sifat at-tanasuh, at-tawasau bil haq, saling menasihati di atas al-haq. Sehingga Allah SWT sebutkan di antara sifatnya orang-orang yang selamat dari kerugian adalah watawasau bil haq. Mereka saling menasihati dalam kebenaran. Karena itu adalah wujud dari al-ukhuwah al-imaniyah yang ada pada mereka. Maka ini alasan kenapa Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat ini dalam bab tentang an-nasihah. Karena kalau kita lihat secara lafadznya, ayat ini tidak menunjukkan adanya salinglah kalian nasihat menasihat, tidak. Namun Allah SWT menyatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang yang beriman adalah al-ikhwah, yaitu saling bersaudara di antara mereka. Dan di antara wujud saling bersaudara di antara mereka adalah saling menginginkan kebaikan bagi saudaranya. Dan di antara bentuk kebaikan yang akan didapati seorang adalah ketika dia mendapatkan nasihat dari saudaranya. Dan ayat ini pula mengisyaratkan kepada kita bahwasanya sebagai seorang mukmin, kita pun harus mau untuk menerima nasihat dari orang lain. Tatkala orang lain memberikan kepada kita nasihat dan ternyata nasihat tersebut benar adanya dan kita yang keliru, maka tidak boleh seorang itu memiliki rasa sombong, menolak kebenaran, menolak nasihat, merasa tidak butuh untuk dinasihati. Karena kita adalah al-ikhwah, dan yang namanya saudara adalah orang yang menginginkan kebaikan bagi saudaranya dengan cara memberikan nasihat kepada saudaranya tersebut. Ayat yang berikutnya yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini, dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-62, tatkala Allah SWT mengisahkan tentang ucapan Nabi Nuh kepada kaumnya setelah beliau mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah, untuk taat kepada Allah, kemudian beliau ditolak oleh kaumnya dan beliau katakan wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dan sungguhnya aku hanya memberikan nasihat kepada kalian tentang sesuatu yang aku ketahui dari Allah yang tidak kalian ketahui. Maka para al-anbiya, mereka pun adalah orang-orang yang memberikan nasihat kepada kaumnya. Maka ini menunjukkan bahwasanya orang yang dia saling menasihati, memberikan nasihat kepada saudaranya, orang-orang yang beriman atau manusia secara umum, mereka ini juga orang-orang yang menjalankan atau mengikuti tugasnya para al-anbiya. Karena para al-anbiya juga adalah an-nasih, adalah orang-orang yang memberikan an-nasihat. Dan juga pada ayat yang berikutnya yang dibawakan oleh Imam Nawawi di sini bicara tentang ucapan Nabi Hud, juga mengatakan wa ana lakum nasihun amin. Dan sesungguhnya aku adalah orang yang hanya memberikan nasihat dan orang yang amin, orang yang bisa dipercaya. Maka para al-anbiya, mereka pun adalah para an-nasihun, orang-orang yang memberikan nasihat, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan manusia untuk memberikan nasihat kepada manusia. Nasihat tentang apa? Nasihat agar mereka memenuhi hak-hak Allah, dan nasihat agar mereka juga memenuhi hak-hak di antara sesama manusia. Dan ayat ini menggambarkan pada kita, menunjukkan pada kita tentang hakikat dari agama yang Allah turunkan ini, semuanya berisi tentang nasihat. Baik itu perintah tentang beribadah kepada Allah, baik itu perintah agar bermuamalah dengan baik di antara sesama manusia, baik itu perintah agar kita
menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki akhlak-akhlak yang mulia, adab-adab yang sesuai dengan adab-adab Islamiyah. Semua itu maknanya tidak lain dan tidak bukan adalah nasihat, baik itu nasihat bagi diri kita sendiri maupun nasihat bagi orang lain. Oleh karena itu, Imam Nawawi rahimahullah membawakan dalil yang berikutnya, hadis yang diriwayatkan dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasihah." Agama ini adalah nasihat. Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang ucapan ini 3 kali. Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat. Agama ini adalah nasihat. Agama ini adalah nasihat. Para sahabat tentunya sebagai orang-orang yang semangat untuk mengetahui kebenaran, orang-orang yang semangat untuk mengetahui ilmu, mereka langsung bertanya, "Liman ya Rasulullah?" Nasihat untuk kebaikan siapa ya Rasulullah? Karena yang namanya nasihat, dijelaskan oleh para ulama, makna nasihat adalah memberikan sesuatu yang di dalamnya terdapat kebaikan untuk orang tersebut. Memberikan sesuatu yang di dalamnya terdapat kebaikan untuk orang tersebut, itu namanya nasihat. Kita paham dalam bahasa kita nasihat, biasanya orang nasihat itu pasti isi nasihat adalah tentang kebaikan. Kan tidak ada orang berikan nasihat tentang keburukan. Kalau nasihat tentang keburukan namanya bukan nasihat. Karena secara istilah an-nasihat itu adalah iradatu al-khair, menginginkan kebaikan atau menyampaikan sesuatu yang di dalamnya terdapat kebaikan, itu namanya an-nasihat. Maka agama ini semua hukum-hukum yang berada di dalamnya, baik itu berkaitan dengan ibadah, baik itu berkaitan dengan muamalah, baik itu terkaitan dengan adab-adab dan akhlak, semua itu isinya adalah nasihat, isinya adalah kebaikan. Maka para sahabat bertanya, kebaikan untuk siapa? Liman ya Rasulullah? Nasihat ini, agama ini isinya kebaikan untuk siapa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bersabda, lillah. Yang pertama, agama ini, syariat Islam ini isinya adalah kebaikan untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu perkara baik tentang Allah Subhanahu wa taala. Wali rasulih, yang kedua untuk rasulnya, perkara baik tentang rasulnya. Yang ketiga, wali a'immatil muslimin, perkara baik untuk para pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Dan yang keempat, wali amatil muslimin wa amatihim, bagi kaum muslimin secara umum. Rasulullah mengabarkan tentang 4 hal ini. Yang pertama, agama ini isinya adalah nasihat, yaitu perintah kebaikan bagi siapa? Bagi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita menasihati Allah Subhanahu wa taala, bukan. Yang kita nasihati adalah manusia agar mereka melakukan hal-hal yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya nasihat adalah menyampaikan sesuatu yang di dalamnya terdapat kebaikan untuk hal tersebut. Maka maksud nasihat untuk Allah bukan berarti kita menasihati Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah kita menasihati manusia tentang perkara-perkara baik yang mereka tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama menafsirkan nasihat untuk Allah ini ditafsirkan adalah ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia untuk ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, membenarkan tentang kabar-kabar yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita. Inilah bentuk nasihat yang pertama, yaitu nasihat tentang Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang berisi tentang kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dan kita tujukan di dalam bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tafsiran an-nasihatu lillah adalah ikhlas dalam beribadah, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqamah di dalam ketaatan tersebut,
kemudian membenarkan kabar-kabar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, mengimaninya dengan tidak adanya keraguan. Ini makna an-nasihatu lillah. Yang kedua, wali rasulihi, dan nasihat untuk rasulnya. Bukan berarti awal an-nasihatu lillah. Yang kedua wali kitabihi. Yang kedua adalah bagi kitab Allah. Nah, jadi kita baru menyebutkan 4. Ada 5 yang Rasul sebutkan dalam hadis jazakumullahu khairan barakallahu. Wali kitabihi, nasihat untuk kitab Allah. Kitab Allah maksudnya adalah Al-Quran dan juga kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, baik itu Taurat, Injil maupun Zabur. Dan maknanya tentunya adalah al-imanu bi kitabillah, mengimani tentang kitab-kitab Allah. Mengimani tentang kitab-kitab Allah, kalau itu adalah kitab-kitab sebelum Al-Quran, maka meyakini dan membenarkan bahwasanya semua itu datang dari Allah dan telah Allah utus kepada, dan telah Allah berikan kepada para rasul-rasul yang Allah SWT utus untuk membawa dan menyampaikan isi yang terdapat di dalam kitab-kitab tersebut. Adapun tentang Al-Quran, maka membenarkan kabar-kabar yang ada di dalamnya, baik kabar tersebut adalah perkara tentang sesuatu yang sudah berlalu maupun perkara yang belum terjadi, seperti ayat-ayat yang bicara tentang kejadian-kejadian di alam kubur ataupun kejadian-kejadian di akhirat maupun akhir zaman. Semua itu adalah perkara yang belum terjadi. Maka di antara bentuk nasihat li kitabillah, nasihat yaitu menyampaikan kebaikan agar kita memberikan kebaikan atau bersikap menyikapi dengan baik kitab Allah tersebut adalah dengan cara membenarkan kitab-kitab tersebut, mengimaninya dan menjalankan syariat-syariat yang tertuang di dalamnya. Wali rasulihi, yang ketiga adalah nasihat untuk rasul. Nasihat untuk rasul maksudnya bukan berarti kita menasihati rasul, bukan. Tapi maksudnya sama seperti yang dua tadi. Kita menasihati manusia agar manusia melakukan hal yang baik di dalam memenuhi hak-hak Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu di dalam merealisasikan syahadat mereka asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bagaimana merealisasikan syahadat tersebut? Bagaimana memenuhi nasihat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut? Di antara yang pertama adalah tasdiquhu fima akhbar, membenarkan semua yang beliau kabarkan. Maka seorang yang dia beriman pada Allah dan Rasulnya akan membenarkan semua kabar yang sah datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun mungkin kalau dia berusaha untuk memahaminya dengan akalnya tidak sampai akalnya. Tapi apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah berasal dari hawa nafsu, maka wajib baginya untuk mengimani. Seperti contohnya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah SWT di dalam satu malam, yang di masa tersebut belum ada sebuah kendaraan yang bisa menyampaikan seorang dari kota Makkah ke Masjidil Aqsa dalam satu malam, apalagi sampai ke langit ke-7. Maka manusia mengingkari beliau ketika itu dikarenakan apa? Mustahil secara akal. Namun seorang yang kuat keimanannya mengatakan bahwasanya apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW benar adanya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Makanya beliau diberikan julukan adalah As-Siddiq, seorang yang sangat kuat pembenarannya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara bentuk an-nasihatu li Rasulillah tasdiqu fima akhbar, membenarkan semua yang beliau kabarkan tanpa harus kita ragukan, tanpa harus kita sandingkan, dan tanpa harus kita buktikan. Tidak butuh pembuktian, cukuplah kita mengimani bahwasanya beliau sebagai seorang rasul. Maka apabila sah datangnya sebuah sunnah dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah kabar, baik itu perkara yang sudah berlalu maupun perkara yang belum terjadi, maka wajib bagi kita untuk mengimaninya. Di antaranya tadi yang kita sampaikan di awal pertemuan kita tentang orang yang akan menjadi paling terakhir keluar dari neraka dan dia menjadi orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Dia membayangkan seperti sudah kehabisan tempat. Ternyata apa? Ternyata yang dia dapatkan adalah seluas dunia, bahkan diberikan 10 kali lipat dari hal tersebut. Kayak subhanallah, tidak bisa hal tersebut dibandingkan dengan dunia. Yang di dunia pun orang terbatas untuk bisa memiliki rumah. Ini adalah an-nasihatu li rasulih. Yang keempat,
wali a'immatil muslimin, nasihat bagi a'immatul muslimin, bagi pemimpin-pemimpinnya kaum muslimin, yaitu nasihat agar bagaimana kita berbuat baik kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Maka di antara bentuk nasihat a'immatul muslimin adalah menasihati mereka dengan cara yang terbaik. Rasulullah SAW menjadikan bahwasanya di antara bentuk jihad atau bentuk amal kebaikan adalah tatkala seorang memberikan nasihat kebaikan kepada para a'immatul muslimin, tentunya dengan cara yang baik, agar mereka tetap berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari situ pula kita mengetahui bahwasanya apa? Bahwasanya syarat ini tidak, bahwasanya dalam urusan sebuah kepemimpinan pun tidak bisa dilepaskan dari syariat al-Islam. Maka pernah kita diajukan pertanyaan, apakah benar ungkapan yang mengatakan bahwasanya harus dibedakan al-ahati Islam tidak perlu dimasukkan dalam urusan sebuah ke tata kepemimpinan dalam kenegaraan? Jawabannya adalah perkara yang tidak benar. Karena Rasulullah sendiri mengabarkan bahwasanya ad-dinun nasihat, agama ini adalah nasihat, dan di antara bentuk nasihatnya adalah an-nasihatu li a'immati al-muslimin, nasihat bagi pemimpin-pemimpinnya kaum muslimin. Dan pemimpin di sini bukan hanya pemimpin tinggi, namun juga pemimpin-pemimpin dalam cakupan yang lebih kecil dari itu pun masuk dalam kategori hadis ini. Maka agama inilah nasihat bagi pemimpin. Maksudnya nasihat bagi pemimpin adalah nasihat agar kaum muslimin memperlakukan baik kepada kaum muslimin, kepada pemimpin kaum muslimin dengan cara mentaati mereka di dalam ketaatan, dan dengan cara menasihati mereka tatkala mereka menyimpang dari ketaatan, tentunya dengan cara yang baik. Dan yang terakhir, wali amatihim, dan juga nasihat bagi secara keumuman kaum muslimin. Di antaranya adalah nasihat bagaimana seorang dia bermuamalah terhadap sesama kaum muslimin, terhadap sesama manusia, dan seterusnya. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita tentang cakupan menyeluruh dari agama ini, bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna dan semua syariat yang ada di dalamnya semuanya adalah tentang nasihat. Yang makna nasihat itu adalah iradatul khairi liman yunsah lahu, yaitu agar kita menginginkan dan menyampaikan kebaikan terhadap orang yang kita nasihati. Ini hadis yang pertama. Hadis yang berikutnya di dalam bab ini, hadis yang diriwayatkan dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wan nushi likulli muslim. Aku membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas iqamus shalah, yaitu aku membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pertama kali kemudian mereka beriman, di antara mereka tentunya ada yang membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Bahkan mereka dikenal dengan baiat yang awal-awal mereka lakukan, seperti contohnya adalah baiatur ridwan, kemudian baiat yang mereka lakukan tatkala Rasulullah SAW masih berada di Mekah. Intinya apa? Intinya di antara isi baiat yang namanya baiat, makna baiat itu diambil dari kata ba'a. Dan ba'a ini adalah secara makna adalah tangan. Kenapa demikian? Karena baiat itu pada asal dilakukan dengan tangan, yaitu dengan cara mereka berjabat tangan, dengan adanya jabat tangan, melakukan sebuah perjanjian. Di antara bentuk atau di antara isi baiat yang dilakukan oleh para sahabat kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, di antara isinya adalah mereka berjanji untuk menegakkan salat. Bayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salat. Aku membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu untuk menegakkan salat. Apa maksudnya menegakkan salat? Iqamatus salat tentunya bukan sekedar ityanus salat, bukan sekedar mendatangi salat,
Makanya yang digunakan istilahnya di dalam lafaz-lafaz syariah adalah iqamatus shalah. Apa makna iqamatus shalah? Iqamatus shalah yaitu menjalankan salat dengan memenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan meninggalkan larangan-larangannya. Maka itu makna iqamatus shalah. Tentunya berarti di situ maksudnya adalah mendirikan salat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Wa ita'iz zakah, dan juga memberikan zakat. Az-zakat termasuk bentuk hal yang wajib, bahkan salah satu dari rukun Islam sebagaimana Rasulullah SAW kabarkan, al-islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Dan pembahasan tentang zakat tentunya pembahasan yang penting bagi orang yang dia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta yang lebih. Maka di antara bentuk ilmu yang wajib adalah mempelajari tentang zakat bagi orang yang dia memiliki harta yang lebih dari apa yang dia butuhkan. Maka wajib bagi mereka untuk mempelajari tentang permasalahan zakat agar mereka mengetahui kapan sudah dikenakan kewajiban zakat, dan kalaupun mereka dikenakan kewajiban zakat, berapa besar zakat yang harus mereka tunaikan dan kepada siapa yang harus mereka berikan. Wan nushi likulli muslim. Yang ketiga di antara isi bayatnya adalah memberikan nasihat kepada setiap muslim, memberikan nasihat kepada setiap muslim. Maka seorang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala haruslah menjadi orang yang semangat untuk terus memberikan nasihat. Minimal pada siapa? Minimal kepada keluarga kita sendiri. Bahkan Allah SWT perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syadidun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian. Maka sebagai seorang mukmin haruslah menjadi orang yang terus memberikan nasihat kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Kalau anak-anaknya melalaikan salat, maka nasihati anaknya. Ajak anaknya untuk mendirikan salat, jangan tinggalkan salat. Kalau anak-anaknya mereka enggan untuk mempelajari agama Allah SWT, maka orang tuanya diperintahkan untuk menasihati anak-anaknya agar mereka mau mempelajari tentang agama Allah, agar mereka mengetahui apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang. Maka di antara isi baiat yang dibaiat Rasulullah SAW kepada para sahabat atau dari para sahabat adalah mereka berjanji untuk memberikan nasihat kepada setiap muslim, baik yang terdekat maupun yang jauh. Maka demikian juga kita sebagai orang-orang yang beriman, kita pun harus mau dan harus semangat untuk terus memberikan nasihat. Maka dari apa yang disampaikan oleh Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu ini menjelaskan kepada kita tentang pentingnya an-nasihah, pentingnya saling memberikan nasihat. Yang terakhir dalam bab ini, Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai apa yang dia sukai untuk dirinya agar diberikan kepada orang lain. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia menyukai untuk saudaranya sesuatu yang dia sukai bagi dirinya sendiri. Kenapa hadis ini dibawakan dalam bab nasihat? Dikarenakan seharusnya seorang itu mencintai atau menyenangi nasihat terhadap dirinya sendiri. Ini mengisyaratkan bahwasanya seharusnya kita menjadi orang yang senang kalau kita itu dinasihati, sehingga kita pun menasihati orang lain. Dan sebenarnya orang itu senang kalau dinasihati, tapi kalau ditelantarkan tidak dinasihati, orang itu justru marah. Saya berikan contoh.
ketika ada orang dia bersama temannya ingin pergi ke satu tempat, ke Bandung misalkan. Jalan bersama temannya pergi ke Bandung. Melewati sebuah persimpangan, seharusnya dia belok kanan, tapi dia mengambil jalan lurus terus. Temannya tahu harusnya belok kanan, tapi didiamkan, biarin aja lah. Sampai terus nggak sampai akhirnya sampai ke Surabaya. Sampai Surabaya, temannya bilang, tadi itu kamu harusnya belok kanan. Sebelah mana? Di sana. Kira-kira apa yang akan dikatakan pada temannya? Marah dia. Kenapa nggak bilang dari tadi? Ini sudah sampai Surabaya baru bilang, tadi harusnya belok kanan. Kenapa tidak dinasehati sejak awal? Kenapa dibiarkan sejak dia melakukan kesalahan pertama kali sehingga keterusan semakin jauh perjalanan yang dia lakukan? Itu dalam kehidupan dunia, orang itu sebenarnya senang untuk dinasehati. Kalau ditelantarkan, tidak diberikan nasihat, tidak diberikan arah yang benar, justru dia akan semakin jauh dan semakin tersasar. Maka begitu juga seharusnya di dalam urusan akhirat. Maka seharusnya menjadi seorang yang mukmin adalah menjadi orang yang senang untuk dinasehati. Karena kalau kita tidak dinasihati dalam urusan akhirat, semakin jauh kita menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Akan semakin sengsara kita di akhirat, yang dimana tidak bisa kembali lagi. Oleh karena itu, tatkala di akhirat kelak akan dipertemukan satu dengan yang lain. Tatkala mereka pernah bertemu di dunia, kemudian mereka menjadi orang yang mereka saling menelantarkan. Maka di antara perintah Allah SWT kepada kita harus menjadi orang-orang yang saling memberikan nasihat. Bahkan Allah SWT firmankan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Dan hendaklah di antara kalian itu ada orang-orang yang mereka mengajak kepada kebaikan, merintahkan kepada perkara yang ma'ruf, melarang dari perkara yang munkar. Maka amar ma'ruf itu haruslah tegak di tengah-tengah kaum mukminin, dan amar ma'ruf bukan berarti kemudian menjadikan orang dia saling menghalangi dari hak orang lain. Oleh karena itu, hadis ini pun menggambarkan kepada kita bahwasanya di antara bentuk kecintaan seorang kepada saudaranya adalah dia memberikan nasihat. Terkadang orang salah memahami tentang makna hadis ini. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kita kan enggak suka ditegur, maka enggak usah negur orang. Bukan demikian. Justru tadi seperti yang kita sampaikan, kalau orang salah kemudian dia tidak ditegur, semakin dia menyimpang, maka akan semakin jauh dia dari tujuan asalnya. Seperti orang pengen ke Bandung, tidak ditegur ketika dia salah arah sampai bablas ke arah Surabaya. Syukur-syukur sampai Surabaya masih dikasih tahu, belum menyeberang pulau. Kalau sudah nyebrang pulau, gimana? Maka begitu juga dalam urusan akhirat. Maka di antara bentuk saling mencintai di antara sesama mukmin, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, adalah justru mereka saling memberikan nasihat. Ada kalanya orang memahaminya kita tidak suka ditegur orang, maka tidak perlu menegur orang. Kenapa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kita harus memperlakukan orang sebagaimana kita senang untuk diperlakukan. Jadi yang salah sejak awal, tidak senang untuk ditegur. Padahal harusnya menjadi seorang mukmin adalah orang yang justru senang kalau ada orang yang menegur kita. Bahkan ini merupakan iradatul khair, adalah keinginan untuk memberikan kebaikan kepada sesama mukmin. Allahu taala alam. Maka demikian di antara dalil-dalil yang dibawakan oleh Imam Nawawi di dalam bab tentang an-nasiha ini, dan beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis-hadis tersebut. Wassallallahu Nabi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan, siapa duluan? Ayo, silakan. Waalaikumsalam.
Jazakallahu khairan tentang menasihati waliul amr atau nasihat li a'immatil muslimin, nasihat bagi a'immatul muslimin. Apakah di dalam Islam ada tata caranya, ada aturan-aturannya, ada prosedurnya? Jawabannya, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita secara umum tentang tata cara di dalam menasihati, baik itu kepada a'immatul muslimin, pada pemimpin, baik itu pemimpin tinggi maupun pemimpin dalam cakupan wilayah yang kecil, maupun terhadap pribadi. Apa tata cara dan langkah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita? Jawabannya telah disebutkan juga oleh Imam Nawawi di dalam bab ini, yaitu tatkala beliau membawakan hadis terakhir tadi. Itu Rasulullah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya sesuatu yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Maka begitu juga di dalam memberikan nasihat kepada a'immatul muslimin misalkan. Maka tentunya seorang secara tabiat manusia itu senang apabila dia dinasihati, namun tidak dengan cara yang buruk di dalam memberikan nasihat, seperti ditampakkan kesalahannya di hadapan manusia, atau seperti justru kemudian direndahkan atau diremehkan. Itu adalah tabiat manusia yang dia tidak senang kalau dia diberikan nasihat dengan cara seperti itu. Maka begitu pula juga di dalam memberikan nasihat kepada a'immatul muslimin. Oleh karena itu dijelaskan para ulama di antara bentuknya, dan juga diambil dari beberapa hadis-hadis Nabi SAW memerintahkan bahwasanya memberikan nasihat kepada kaum muslimin secara umum yaitu dilakukan dengan cara memberikan nasihat kepada mereka, di antaranya adalah tidak dengan cara menyebarkan keburukan kesalahan mereka. Itu dalam artian jika memungkinkan adalah langsung di antara orang yang menasihati dan pemimpin yang melakukan kesalahan mendatanginya secara pribadi jika memungkinkan, atau melalui cara-cara yang memang sudah dia tetapkan prosedurnya, bagaimana dia menerima masukan, menerima nasihat dari rakyatnya. Nah, maka dengan cara-cara yang seperti itu secara umum, apabila memang adalah cara-cara yang kita pun senang untuk diberikan nasihat dengan cara yang seperti itu, maka itu adalah langkah yang diperintahkan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Bagaimana kalau seandainya kemudian ternyata di antara cara yang diizinkan atau diminta oleh pemimpin kaum muslimin adalah cara yang justru kalau pada hukum asalnya itu sebenarnya bukan cara yang baik, seperti misalkan justru diminta dengan cara menyampaikan aspirasi secara terang-terangan, dengan cara melakukan demonstrasi. Kita katakan bahwasanya ketika hal tersebut maka dilihat maslahat dan mafsadahnya ketika melakukan seperti itu. Jika mafsadahnya adalah besar, maka yang seperti itu tentunya bukanlah cara yang disyariatkan di dalam Islam. Maka secara umum menasihati pemimpin kaum muslimin pada asalnya adalah dengan cara yang kita senang untuk diberikan nasihat dengan cara tersebut, seperti contohnya dengan cara menasihatinya dengan secara pribadi langsung jika memungkinkan, jika tidak maka melalui orang yang bisa dia dengar dan bisa dia percaya, bisa dekat dengan pemimpin tersebut. Jika tidak memungkinkan maka bisa dengan cara menulis, misalkan menyampaikan secara langsung kepada mereka, atau dengan cara-cara baik yang lainnya. Adapun dengan cara menyampaikan aspirasi dengan cara melakukan demonstrasi yang seperti itu, maka mafsadahnya tentunya lebih besar, karena tatkala melakukan demonstrasi dan semua orang turun ke jalan, maka emosi itu akan semakin memuncak, maka terkadang di situ terdapat kerusakan, terdapat pengerusakan, kemudian mengganggu jalannya kaum muslimin. Maka dikarenakan mafsadah yang besar dan caranya yang memang juga tidak sesuai dengan hal yang baik, maka tentunya tidak diperbolehkan dengan cara seperti itu. Maka
Caranya dalam syariat Islam adalah dengan cara menasehati langsung. Jika memungkinkan bertemu dengan waliul amr, datang nasihati. Jika tidak, maka dengan melalui perantara orang yang bisa dekat ke dia. Jika tidak, maka dengan menulis risalah atau surat yang bisa disampaikan, dibaca oleh waliul amr tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Berikutnya, Waalaikumsalam. Jika kita berbicara mengenai ukhuwah Islamiyah, bahwa seorang muslim itu satu keutuhan, ya, satu keutuhan. Ketika yang satunya sakit akan menyebabkan semuanya sakit, ya kan? Berbicara masalah ukhuwah Islamiyah di Indonesia, ada sesuatu yang dari dulu sampai sekarang secara historikal, secara sejarah itu ada penyekatan, apalagi dengan misalkan kelompok ini atau hizb ini atau misalkan fikroh ini atau misalkan manhaj ini, ya kan? Itu saling mengklaim dirinya saya yang paling benar. Satu, keduanya padahal dia juga suka ikut kajian, tapi sekarang ukhuwah Islamnya tidak ada. Realitanya tadi saling semuanya men-sell, gitu ya, mengklaim. Nah, bagaimana ketika itu, apakah Islam 38 golongan, yang satu itu yang benar, mana yang benar itu, apakah kelompok itu? Karena itu juga sejarah sampai sekarang, apalagi sekarang udah mulai suksesi pemimpinan kita ya, saling membenarkan ini salungan, ini misalkan modern abangan, ini yang suka kajian, misalkan secara misalkan tadi itu, terus ini yang kostumnya sesuai dengan sunnah misalkan. Nah, terkait dengan al-ukhuwah al-imaniyah, bahwasanya kaum muslimin semuanya adalah bersaudara. Lalu bagaimana dengan mungkin kita simpulkan dari pertanyaannya, realita yang ada bahwasanya kaum muslimin terkotak-kotakan atau terpecah belah dengan adanya golongan dan pemikiran-pemikiran atau mungkin kita katakan manhaj-manhaj yang beraneka ragam di masa sekarang. Bagaimana kaitannya dengan tadi perintah Allah agar kita itu menjadi al-ukhuwah, saudara-saudara yang seiman, yang bersama. Sebenarnya apa yang Allah SWT perintahkan itu berlaku bagi semuanya, baik bagi kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Semuanya mereka diperintahkan untuk memiliki al-ukhuwah al-imaniyah. Maksudnya apa? Maksudnya tatkala Allah Subhanahu wa taala firman wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah. Apa bunyi sebelumnya di awal ayatnya? Waqtasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Maka larangan tafarruq itu adalah perintah agar semuanya itu berpegangnya pada hablullah, pada syariat Allah. Hablullah itu apa? Hablullah yaitu adalah kitabullah wa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kaum muslimin semuanya berpegang kepada hablullah, maka niscaya tidak akan tafarruq. Makanya itu disebutkan dalam satu konteks ayat waqtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Allah tidak mencukupkan perintahnya dengan wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Tapi Allah perintahkan terlebih dahulu agar mereka menyatukan apa? Menyatukan pegangannya. Apa pegangannya? Hablullah. Waqtasimu. Peganglah tali Allah. Supaya dengan berpegang kepada satu tali Allah tersebut, maka tidak terpecah belah. Karena ada kalanya orang itu tidak perlu berpecah belah, tapi kita apa? Tapi kita tidak perlu berpegang pada satu pegangan yang sama. Yang penting jangan sikut-sikutan. Tidak seperti itu. Perintah Allah adalah wa'tasimu bihablillah dulu. Berpeganglah kepada tali Allah terlebih dahulu.
kemudian di dalam berpegang tersebut maka janganlah kemudian saling berpecah belah. Oleh karena itu datang perintah ayat lain, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billah. Apabila kalian ternyata berselisih di dalam tali agama Allah tersebut, berselisih dalam, kita diperintahkan untuk berpegang pada hablullah, pada satu tali. Kemudian berselisih tentang tali yang dipegang, gambarannya demikian. Berselisih tentang tali yang dipegang ini tali yang mana? Maka kemana kita harus kembalinya? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kembalikanlah, yang menentukan tali itu adalah Allah dan Rasulnya. Maka di situ mengisyaratkan kepada kita perintah bahwasanya kejadian yang atau realita yang terjadi berpecahnya kaum muslimin adalah dikarenakan mereka tidak berpegang kepada hablullah yang satu, tidak kembali kepada Alkitab wa sunnah, sehingga akhirnya mereka tafarruq, sehingga mereka tidak menjadi ikhwatul mu'minin, jadi ikhwah yang satu di dalam keimanan. Maka berarti sebenarnya tidak ada pertentangan antara perintah Allah menjadi ukhuwah Islamiyah dengan realita yang terjadi. Justru seharusnya adalah realita yang terjadi inilah yang kita perbaiki dengan cara mengajak semuanya kembali kepada hablullah al-matin, satu pegangan, yaitu jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu hablullah? Yaitu adalah Alkitab wa sunnah. Ajak semuanya memiliki prinsip yang sama, bahwasanya kalau menyimpang dinasihati agar kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah haruslah tunduk dan taat, mengatakan sami'na wa ata'na. Makanya tadi kita sebutkan bahwasanya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, bukan berarti kemudian apa? Tidak senang untuk dinasihati, tidak senang untuk kemudian diluruskan jalannya. Justru adalah ketika ada orang menyampaikan kita itu salah jalannya, apa yang kita pegang salah talinya, harusnya tali yang kanan, ternyata megang tali yang kiri, maka kemudian dia koreksi, dia telaah lagi, oh ternyata benar, saya yang keliru, maka dia harus siap untuk apa? Merujuk dan kembali kepada kebenaran tersebut. Kalau seandainya semua kaum muslimin, semua kelompok atau semua golongan tadi memiliki prinsip tersebut, maka niscaya tidak akan terjadi pecah belah dan tidak akan terjadi terkotak-kotak dalam golongan-golongan. Yang menjadi akar permasalahan adalah prinsip tersebut tidak ada, sehingga masing-masing mengklaim adanya kebenaran pada diri sendiri. Ketika diajak kembali kepada Alkitab wa Sunnah, maka akan dibenturkan dengan adanya rasa memiliki kebenaran itu sendiri. Makanya sebenarnya perintah tersebut berlaku bagi semua golongan dan berlaku bagi siapa saja, bahwasanya Allah Taala perintahkan kepada kita wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Maka seharusnya demikian, seharusnya semuanya memiliki prinsip tersebut. Dan Rasul juga kabarkan ad-dinun nasihat, agama ini nasihat. Ya memang kita harus saling menasihati. Ketika ada yang keliru harus mau untuk dibenarkan. Hanya saja kan tabiat manusia itu lebih mencintai syahwat dibandingkan mencintai kebenaran. Sebenarnya Rasul sendiri sudah kabarkan hujibatil jannatu bil makarih. Surga itu diliputinya, diselubunginya, terlihatnya dengan apa? Sesuatu yang tidak kita senangi. Kita tidak senang kalau ditegur orang, kita tidak senang kalau ternyata kita yang salah, itu yang salah. Justru itulah yang salah kalau kita tidak senang kalau kita ditegur karena kesalahannya. Justru neraka itu wahujibatun naru bi asyahawat. Jalan menuju neraka itulah yang diliputi dengan kesenangan, senang, inginnya dia yang menjadi tolak ukur dalam kebenaran. Padahal Allah telah menegaskan sendiri tolak ukur dalam kebenaran dan tali yang dipegang seharusnya adalah fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Wallahu taala a'lam. 72 golongan. Ya, 72 golongan, satu
yang satu di surga dan lainnya di neraka, maka 72 golongan tersebut maksudnya jika itu adalah ummah al-islamiyah, apabila terpecahnya hal tersebut adalah pecah dalam rangka mereka keluar dari keimanan, maka maksudnya berada di neraka tersebut adalah berada kekal. Namun jika maksudnya adalah menyimpang dari petunjuk Nabi SAW yang tidak sampai pada kekufuran, maka seperti tadi kasusnya orang yang terakhir keluar dari neraka, kan tidak semua orang beriman masuk ke surga langsung. Ada orang-orang yang beriman yang mereka dijerumuskan ke dalam neraka terlebih dahulu, kemudian dicuci dosa-dosanya, barulah kemudian mereka akan keluar dari neraka. Maka kelompok-kelompok atau orang-orang yang kalau mereka enggan untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka tetap berpegang kepada mengikuti hawa nafsunya, namun mereka tidak sampai pada kufuran keluar dari Islam, maka mereka terancam dengan masuknya neraka terlebih dahulu jika Allah tidak mengampunkan dosa-dosa mereka. Tapi kalau yang sampai keluar rel sampai pada kekufuran, maka mereka akan kekal di dalam neraka. Adapun tentang tafsiran 72 orang tersebut, tentunya para ulama menjelaskan apa saja termasuk 72 golongan tersebut. Ada yang menelahnya mulai dari generasi terdahulu sampai sekarang. Kalau sekarang mungkin sudah sangat banyak sekali dari percabang-cabangannya, dari anak-anak turunan golongannya dan seterusnya. Wallahu taala a'lam. Baik. Silakan. Ada yang berpendapat bahwa menyebabkan perpecahan ini adalah para ulama. Yang menyebabkan para ulama. Seperti imam kita kan ikut saja beda, ada yang terus tidak sholat berjamaah di masjid. Ada yang mengatakan kalau tidak berjamaah di masjid tidak sah sholat dengan dosa. Ada yang mengatakan dia berdosa saja, sholatnya sah. Terus yang kedua, di zaman Nabi apakah ada perbedaan perselisihan tentang masalah? Jazakallahu khairan, barakallahu. Pertanyaan pertama, ada bagaimana tentang ungkapan kalau seandainya ada ungkapan yang menyebabkan perbedaan pendapat, yang menyebabkan perpecahan adalah para ulama, dikarenakan mereka berbeda pendapat. Apakah benar ungkapan ini? Gitu, pertanyaannya, Pak. Jawabannya, apakah benar ungkapan ini? Ungkapan ini jelas salah. Ungkapan yang benar adalah yang menyebabkan perpecahan adalah orang-orang awam yang tidak memahami bagaimana menyikapi perbedaan para ulama. Jadi yang menyebabkan perpecahan bukanlah para ulama yang berbeda pendapat, bukan perbedaan pendapatnya yang menyebabkan perpecahan, tapi yang menyebabkan perpecahan itu adalah karena salah langkah di dalam menyikapi perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para ulama. Kenapa kita katakan para ulama berbeda pendapat tidak salah? Kan awal mulanya orang-orang awam salah menyikapi gara-gara adanya perbedaan pendapat, ya kan? Kalau mau usut diusut, ya ini gara-gara yang berbeda pendapat. Harusnya jangan berbeda pendapat. Mereka tidak salah. Kenapa? Karena mereka pun di dalam berbeda pendapat dikarenakan mengikuti perintah Nabi SAW. Apa perintah Nabi SAW? Nabi SAW bersabda, "Idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran wa idza akhta'a falahu ajrun." Apabila seorang hakim berijtihad, perintahnya apa? Berijtihad. Nabi SAW perintahkan seorang hakim itu nggak boleh kemudian hukum seenaknya, tidak, tapi harus apa? Ijtihada, harus berijtihad. Kalau hasil ijtihadnya benar, dapat 2 pahala, menepati kebenaran dan pahala sudah berijtihad. Kalau ternyata hasil ijtihadnya salah, maka mendapatkan 1 pahala. Pahala apa? Pahala karena sudah berijtihad, tapi ternyata tidak tepat kebenarannya. Maka para ulama berbeda pendapat bukan karena mengikuti hawa nafsu, tapi karena menjalankan perintah Nabi SAW supaya mereka berijtihad.
Sehingga tidak bisa kita nisbatkan kesalahan di dalam menyikapinya karena kesalahan orang yang melakukan perbedaan pendapat. Tidak. Mereka berbeda pendapat dikarenakan mereka sudah berijtihad dan manusia memiliki tabiat dan sifat keilmuan satu dengan yang lainnya berbeda, bertingkat-tingkat keilmuannya. Ada orang bisa hafal 100 hadis, ada orang bisa 1000, ada bisa 10.000. Tidak bisa semuanya dipaksakan semua harus 10.000 hafal. Tidak bisa. Maka kemampuan di dalam berijtihad yang berbeda-beda tersebut akhirnya menjadikan terkadang ada yang benar, terkadang ada yang salah. Dan dikarenakan ijtihadnya mereka bukanlah berdasarkan inisiatif sendiri, tapi karena menjalankan perintah Nabi SAW supaya berijtihad, maka mereka tidak salah. Karena kalau kita katakan mereka salah, berarti yang salah yang nyuruh dia berijtihad dong. Siapa? Nabi SAW. Maka kita katakan ungkapan bahwasanya perpecahan dikarenakan adalah kesalahannya para ulama dikarenakan berbeda pendapat adalah ungkapan yang batil, karena ujung-ujungnya akan menyalahkan siapa? Nabi SAW. Karena Nabi SAW yang memerintahkan para ulama berijtihad. Yang salah orang awamnya yang ikut-ikutan berijtihad. Padahal bagi orang awam perintahnya apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikir. Ahli dzikir itu adalah al-ulama, jikalau kalian tidak mengetahuinya. Tapi mereka pengen masuk ranah idza ijtahadal hakim. Ya salah, masuk ruangan. Akhirnya yang menjadikan berpecah apa? Adalah mereka yang salah menyikapi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Secara umum demikian. Maka bagaimana solusinya? Maka solusinya adalah ditempatkan pada tempatnya masing-masing. Ketika dia adalah seorang yang memiliki kemampuan berijtihad, kewajiban dia adalah berijtihad karena Nabi SAW perintahkan idza ijtahadal hakimu fa asab, maka dia benar, dia dapat 2 pahala. Dia salah, dia pun tidak disalahkan tapi mendapatkan 1 pahala. Tapi kalau ranahnya dia adalah orang awam, maka perintah Allah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ulama jika kalian tidak tahu. Ketika dia sudah bertanya kepada orang yang dia anggap itu adalah seorang alim yang berijtihad sesuai dengan kapasitasnya dan sesuai dengan realnya, maka apa yang dia amalkan, apa yang dia ikuti kemudian tidak bisa dia dikatakan orang ini mengikuti hawa nafsu. Tidak, dia sudah menjalankan perintah Allah agar dia bertanya. Ketika suatu saat ternyata orang yang dia tanya ternyata salah jawabannya, karena kan tadi ijtihad itu ada kalanya benar, ada kalanya salah. Maka berlakulah pada bab ini, yaitu apa? Haruslah menerima nasihat. Ketika dinasihati, ijtihad ulama yang engkau ikuti itu salah, yang lebih tepat adalah ini lebih kuat dalilnya, maka seharusnya dia pun harus mengikuti kalau memang dia tahu dan itu benar salahnya. Maka simpulannya, ungkapan tadi perpecahan di umat ini terjadi gara-gara para ulama yang berbeda pendapat, ungkapannya sangat-sangat salah. Kenapa? Karena yang memerintahkan mereka berijtihad adalah Nabi SAW. Nabi SAW tidak memerintahkan mereka berbeda pendapat, bukan. Tapi mereka memerintahkan mereka berijtihad. Tapi dikarenakan tabiat manusia di dalam berijtihad kemampuannya berbeda-beda, maka akhirnya hasilnya pun berbeda. Akhirnya terjadilah perbedaan pendapat. Itu terkait pertanyaan pertama. Tadi pertanyaan kedua dulu. Pertanyaan kedua tadi apa? Adakah perbedaan pendapat di masa Nabi SAW? Ada. Tapi setelah terjadinya mereka akan langsung bertanya kepada Nabi SAW dan langsung selesai. Adapun setelah Nabi SAW meninggal, maka tidak bisa langsung selesai begitu saja. Kenapa? Karena tidak ada tempat bertanya yang ucapan yang menjadi tolak ukur kebenaran lagi. Tidak. Selain Nabi SAW tidak bisa menjadi tolak ukur kebenaran. Bahkan para sahabat ada kalanya salah. Makanya di dalam istinbat pun sebagian para ulama menjadikan perkataan sahabat dalil, sebagian mengatakan perkataan sahabat bukan dalil. Karena tidak ada ucapan selain Nabi SAW yang bisa dijadikan sebagai tolak ukur kebenaran. Setiap orang selain Nabi SAW bisa ditolak, bisa
terima ucapannya. Adapun Nabi SAW kalau beliau sudah memberikan sebuah keputusan, maka itulah yang sudah pasti benar. Jadi perbedaan pendapat yang di masa Nabi SAW ada, tapi terselesaikan dengan ditanyakan kepada Nabi SAW. Adapun setelah masa Nabi SAW sangatlah sulit untuk kemudian dihilangkan atau disatukan. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi tempat bertanya. Allah Taala alam. Terakhir tanya, silakan. Ya Ustaz, terkait dengan kita harus kembali pada Kitabullah dan As-Sunnah. Memang orang-orang sudah kembali ke sana sebetulnya. Cuman dari pemikiran mereka berbeda-beda. Artinya Al-Quran sendiri aja mereka tafsirkan, misalkan Quraisy Shihab ada tafsir ini, ya kan? Itu beda-beda. Nah, sebenarnya kan ada acuan di surat At-Taubah di ayat 100 itu kan udah acuannya bahwa kita harus mengikuti Al-Muhajirin dan Ansor, ya. Dan Allah telah redha terhadap mereka. Nah, itu satu. Nah, sebagai contoh misalkan ada sunnah Nabi, ya, yang Nabi waktu itu lewat di kuburan, dia melihat bahwa sedang disiksa ini mayat di dalam kubur. Terus Nabi mengambil pelepas korma, ditancapkanlah di situ, terus supaya meringankan siksaannya. Nah, itu kan sunnahnya sebetulnya. Nah, tapi orang-orang kita kemudian kan menafsirkan, oh kalau gitu boleh dong kita menancapkan pohonan di kuburan gitu kan. Nah, sedangkan kan berarti ada dua pendapat nih. Yang satu ngikutin sunnah, yang satu juga mengikutin, sedangkan para sahabat-sahabat tidak pernah mengikuti tindakan-tindakan Nabi. Gitu. Karena apa? Karena kan yang tahu disiksa itu Nabi kan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia menancapkan, berarti kan dia mengetahui yang disiksa. Nah, itu acuannya apa yang supaya kita mengikuti manhaj yang benar begitu. Terima kasih. Nah, pertanyaannya acuan dalam mengikuti Al-Quran dan Sunnah, ya. Karena kita tadi jelaskan bahwasanya prinsip seorang mukmin adalah dia haruslah mengikuti Al-Quran dan Sunnah, dan kalau dia berselisih atau jadi permasalahan yang diperselisihkan, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka acuannya bagaimana cara mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah? Acuannya cukuplah jelas, bahwasanya tidaklah seorang dikatakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah kecuali memang dia mengetahui Al-Quran dan Sunnah. Jadi acuannya adalah dia di dalam mengatakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah haruslah orang yang memiliki ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana cara mengetahui ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah, memahami tentang Al-Quran dan Sunnah? Jawabannya adalah dengan memahaminya dengan pemahamannya para salafun salih, para generasi salafun salih dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'u at-tabi'in, para a'immah al-mujtahidin. Maka kalau seorang dia memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan para pemahamannya a'immah mujtahidin, para pemahamannya salaful ummah, maka insya Allah tidaklah keliru. Tapi perlu dipahami bahwasanya maksudnya memahami Al-Quran dan Sunnah tidak keliru itu bukan berarti semua itu harus satu kata, tidak. Karena para ulama salaf pun tidak satu kata, terjadi perbedaan pendapat sesuai dengan hasil ijtihadnya. Makanya tadi kita katakan sebenarnya kalau masing-masing masuk pada ranahnya, maka tidak akan terjadi hal yang tidak akan terjadi adanya tafarruq atau perpecahan. Tapi yang jadi masalah adalah ketika orang yang bukan ahli ijtihad, bukan ahlul ilm, mereka pun ikut pada ranahnya ahlu ilm, sehingga kemudian ucapannya dijadikan disandingkan dengan ucapannya ahlul ilm. Maka terjadilah apa? Terjadilah mulai samar mana itu
Alkitab dan Sunnah yang diucapkan ahlul ilm, mana itu Alkitab dan Sunnah yang dikatakan oleh yang bukan ahlul ilm. Maka acuannya di dalam memahami Alkitab dan Sunnah adalah kembali kepada generasi para salafun saleh, yang dimana mereka tidaklah berbicara kecuali dengan ilmu, dan mereka akan diam kalau mereka tidak memiliki ilmu tentangnya. Tapi dikarenakan sunnatullah, memang telah terjadi bahwasanya sejak masa terdahulu pun banyak orang-orang yang bukan dari kalangan ahlul ilm, atau bahkan ahlul ilm yang mereka mengikuti hawa nafsu, ikut berbicara sehingga terjadilah apa? Terjadilah at-tafaruq dan kesamaran di dalam memahami Alkitab dan Sunnah. Maka kalau ditanya solusinya bagaimana? Kita ingin kembali kepada Alkitab dan Sunnah, berpegang kepada Alkitab dan Sunnah. Ternyata realitanya adalah ternyata Alkitab dan Sunnah sekarang di dalam memahaminya pun rancu bagi kita, karena kita bukan termasuk orang mujtahidin. Ada orang mengatakan ini berpegang kepada Alkitab dan Sunnah adalah A, yang lain mengatakan Alkitab dan Sunnah berpegang pada Alkitab dan Sunnah adalah B. Maka bagi kita solusinya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita doakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus, agar apa yang kita ikuti itu adalah jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka secara umum memahami Alkitab dan Sunnah jelas bagaimana cara memahaminya, yaitu dengan ilmu, dengan merujuk kepada ahlul ilm yang sebenarnya bukan yang mengikuti hawa nafsu. Karena ada ahlul ilm yang mengikuti hawa nafsu. Apakah ada ahlul ilmi, ulama yang mengikuti hawa nafsu? Ada. Makanya Nabi SAW memberikan sebuah ancaman bahwasanya kelak di hari kiamat ada 3 orang yang dijadikan awal bawa bahan bakarnya neraka. Di antaranya siapa? Seorang yang dia mempelajari ilmu. Tujuannya apa? Supaya dia dikatakan alim, supaya bisa diagung-agungkan, supaya bisa dihormati oleh orang, ucapannya didengar oleh orang. Mereka lah para pengekor hawa nafsu. Dan bahkan ada ulama atau ahlul ilm secara istilah keilmuannya, yang ilmu tersebut disertai dengan mengikuti hawa nafsu. Akhirnya mereka apa? Memalsukan hadis. Karena memalsukan hadis bukan dari kalangan orang biasa. Dia bisa memalsukan hadis berarti dia orang yang minimal paham bahasa Arab, minimal paham tentang kaidah-kaidah dari ucapan Nabi SAW, sehingga muncul hadis-hadis palsu, hadis-hadis yang dibuat-buat, disandar kepada Nabi SAW sejak dahulu. Bahkan bukan hanya itu, kalau kita lihat ada kitab-kitab tebaran kalangan mereka yang menulisnya pun ahlul ilm. Maka berilmu itu tidak menjamin seorang kemudian dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika para ulama mendefinisikan ulama, istilah ulama sebenarnya siapa? Jelas Allah SWT tegaskan innama yakhshallaha min ibadihi al ulama. Ulama yang sebenar-benarnya, ulama yang sejati adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri-cirinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dia diingatkan tatkala dia menyimpang, dia akan segera kembali, bukan justru akan semakin apa? Bukan semakin dia membangkang dan terus berkeras kepala di atas kesalahannya. Maka bagi kita solusinya bagaimana? Bagi kita langkahnya apa? Adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tunjukkan kita kepada jalan yang lurus, Allah mantapkan kita di atas Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahamannya dari generasi salaf, dan semoga Allah selamatkan kita dari fitnah syubhat dan juga fitnah asyahawat. Karena dengan demikian tentunya dengan kembali kepada Allah Taala, dengan berdoa kepada Allah SWT, kita berharap Allah SWT menjadikan amalan-amalan yang kita lakukan ini semuanya adalah amalan yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Nabi-Nya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Serta tidak lupa juga di antara solusinya yang kedua adalah jangan lupa terus kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doanya adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal
Wahhab. Juga ayat di akhir salat di akhir dari surat Al-Baqarah. Nah, bagaimana bunyinya? Inna sina aw akhtana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alladziina min qablina rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ini adalah doa agar kalaupun seandainya kita salah di dalam melangkah, salah di dalam berpijak, maka kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini manusia. Para ulama sendiri Nabi SAW kabarkan ida asaba dan ida ta'a, apalagi kita yang sekedar mengikuti. Ada kalanya yang kita ikuti itu benar, ada kalanya yang kita ikuti itu salah. Maka kita jangan hanya menyatakan diri kita ini selalu mengikuti yang benar. Tidak, ada kalanya kita merasa itu benar tapi ternyata kita salah. Maka caranya kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Maka ini yang bisa kita bahas pada pertemuan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik pada kita, berikan keistiqomahan di atas Al-Quran dan Sunnah, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, serta menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dan kabar gembira tatkala berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.